Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah PKN MI atau SD yang diampu oleh Ibu Siti Aisyah akan memaparkan materi mengenai karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah mengenai pengertian, lalu ada ciri karakteristik, undang-undang yang bersangkutan, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja perkenalan kelompok, tak kenal maka tak sayang, maka inilah dari perkenalan kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri adalah Evi Dewati Putri dengan NIM 19113065. Nama saya Kurniara Betul Hayat dengan NIM 19113065. Nama saya Rina Suryati, NIM 1911306070. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, warga negara. Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2002 adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara. Selanjutnya yaitu ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa dapat dimaknai bahwa walaupun kita berbeda-beda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda ras, etnis, agama, budaya, namun kita adalah saudara yang diikat oleh kedekatan persaudaraan dengan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. Dalam Bhinneka Tunggal Ika tersurat petuah bijak untuk bersatu dalam keberagaman tanpa mempermasalahkan keberagaman. Karena dalam keberagaman ditemukan suatu nilai persatuan yang menyatukan semua perbedaan. Tarmizi Taher berpandangan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika memberikan pelajaran agar semua penduduk Indonesia menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan satu tujuan nasional, yaitu terciptanya sebuah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi yang saya Menjelaskan tentang ciri karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbhinneka tunggal ika. 1. Warga negara yang cerdas. Konsep warga negara. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai memerintah. Yang kedua, karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara, sebab warga negara yang cerdas harus memenuhi sejumlah kompetensi dan kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan. Menurut IKEI ada 6 kompetensi dasar atau basic computation, yaitu kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Yang kedua, menjaga dan membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, melakukan berbagai kepentingan dengan benar. Yang C, dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas sebagaimana hendak diwujudkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau civic education, tidak semata-mata memenuhi kualifikasi cerdas secara intelektual, melainkan cerdas secara emosional, cerdas spiritual. Oleh karena itu, kepentingan untuk diusahakan sebagaimana memadukan dimensi-dimensi kecerdasan tersebut. 2. Warga negara yang partisipatif. Pengertian partisipasi. Ada 3 bentuk partisipasi menurut Kota Jeningrat, yaitu berbentuk tenaga, berbentuk pikiran, berbentuk materi.
B. Partisipasi politik. Contoh perwujudan partisipasi politik yaitu mengkritis secara arif terhadap kebijakan pemerintah, aktif dalam partai politik, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat, diskusi politik. C. Partisipasi sosial. Melaksanakan partisipasi sosial dapat diwujudkan dengan cara berikut: membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik bantuan moral atau material sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak menjadi beban masyarakat, melainkan menjadi motor pergerak masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. D. Partisipasi dalam bidang ekonomi, yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan. E. Partisipasi dalam bidang budaya, yaitu menghilangkan etnosentrisme dan kaufisme, mencintai budaya lokal dan nasional, melakukan berbagai inovasi kreatif, dan menyokong pengembangan budaya daerah. 3. Warga negara yang bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kekuatan, aspek perlindungan hukum, aspek pembatasan hukum. B. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. B. Beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut masing-masing. C. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu mempunyai tanggung jawab antara lain memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. D. Tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara dipundaki terpikul tanggung jawab yang tidak ringan dalam hubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam tersebut, antara lain memelihara kebersihan lingkungan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. E. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. 4. Warga negara yang religius dan penuh toleransi. A. Manusia sebagai makhluk religius. B. Pengertian warga negara religius. Warga negara yang religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama. C. Pentingnya suatu toleransi. Toleransi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Perwujudan sikap toleran tersebut antara lain dapat dimanifestasikan sebagai berikut: bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat yang tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, rasa atau etnik. Tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti mengadu domba, rasa kedaerahan yang sempit maupun etnosentrisme, pelecehan agama tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi undang-undang yang mengatur warga negara. Nah, di sini undang-undang yang mengatur warga negara yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, di mana mengatakan bahwa bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan
oleh warga negara Indonesia. Nah, maka dari itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa bab dan beberapa pasal. Di antaranya yang pertama yaitu adalah dari bab 9A yang mengatur mengenai wilayah negara dalam pasal 25. Nah, yaitu mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah di bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Terdapat dalam pasal 26, 28E, dan 28J. Di setiap masing-masing itu membahas yang berbeda-beda. Yang pertama itu di pasal 26 membahas mengenai warga negara dan pengertian warga negara. Lalu yang di 28E itu membahas mengenai setiap individu berhak memeluk agama dan peribadatannya menurut agamanya, dapat memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, dan dapat meninggalkannya dan berhak kembali. Dan dalam pasal ini juga dapat untuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya di dalam pasal 28J itu mengatur mengenai menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada di bab ke-15 yaitu yang membahas mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Di antaranya yang pertama, pasal 35 yaitu membahas mengenai bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Lalu di pasal 36 ada mengenai bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya di pasal 36A yaitu membahas mengenai lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya 36B yaitu mengatakan bahwa lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Dan terakhir di 36C yaitu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia telah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya adalah materi mengenai implementasi karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari segi keagamaan. Maka dari itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ialah mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu menuntut ilmu dan menggunakannya dalam kebaikan. Selanjutnya, sikap yang harus dilakukan setiap individu dari segi bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, kita dapat memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Bisa juga dengan meningkatkan rasa solidaritas sosial dengan sesama. Bisa juga dengan menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan di masyarakat. Nah, tak hanya dari segi keagamaan, maka juga dari segi kemasyarakatan, ada juga mengenai dari bidang dari segi lingkungan maksudnya. Nah, dari segi lingkungan di sini seperti dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita lakukan, kita rasakan tanpa tak sadar, yaitu adalah seperti dengan di lingkungan dapat memelihara kebersihan lingkungan, lalu dapat tidak mengeksplorasi alam secara berlebihan, mengingat dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, lalu
kita dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya tak hanya dari segi keagamaan, bermasyarakat, dari segi lingkungan, maka bisa juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, contoh kecilnya itu adalah memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yaitu apa? Pancasila. Nah, Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil lainnya adalah menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia dalam bersifat internasional. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah dengan meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa dapat terbina rasa kebangsaan dari segi kepemahaman dan kesemangatan dalam memahami bangsa dalam setiap warga negara. Nah, maka dari itu, itulah sikap yang harus dilakukan setiap individu dari segi apapun. Nah, selanjutnya adalah ada kata-kata dari Muhammad Hatta yang berkaitan dengan negara, yaitu adalah jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kebudayaan Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan di pulau di peta. Berikut adalah kutipan dari Muhammad Hatta sesuai dengan apa yang telah kami paparkan hari ini. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok 11. Baik, berakhir sudah hasil pemaparan dari kelompok 11 mengenai karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian dan penampilan masih terdapat ada yang kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih beserta teman-teman yang lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.